Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat belajar dari rumah, dimana kesempatan pagi ini kita mempunyai pelajaran agama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan tema beriman kepada Rasulullah. Tapi saya berharap di awal pagi ini kalian awali pembelajaran ini dengan membaca doa, membaca surat-surat pendek, sholat duha. Setelah itu awali pembelajaran dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini materi yaitu beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimanakah caranya beriman kepada Rasulullah? Anak-anakku, beriman kepada Rasulullah SAW di sini yang akan kita pelajari yaitu ada KD atau tujuan pembelajaran, ada materi, ada soal-soal latihan. Ya, mohon anak-anakku untuk semangat dan fokus terhadap pembelajaran. Ini adalah kompetisi dasarnya, yaitu di 3.5. Memahami makna iman kepada Rasulullah sebagai implementasi rukun iman, menunjukkan makna iman kepada Rasulullah sebagai implementasi rukun iman. Oleh karena itu, anak, ini yang paling penting kalian harus mengetahui bahwa kompetensi dasar ini adalah satu yang harus dipahami dalam memahami suatu pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu kita harus mengetahui tentang indikatornya, ya anak-anak. Oke, lanjut ini dengan tujuan pembelajarannya. Diharapkan nanti dengan ceramah, video, pembelajaran terdidik dapat memahami makna beriman kepada Rasulullah. Sedangkan melalui ini anak bisa menunjukkan sikap keimanan kepada Rasulullah. Dalam diskusi bisa mampu mendefinisikan pengertian iman kepada Rasulullah dan juga mampu menyebutkan Rasulullah yang wajib diketahui, serta mampu mendemonstrasikan kisah Rasul Azmi sebagai implementasi rukun iman kepada Rasulullah dengan percaya. Sedangkan untuk pengertian Nabi dan Rasul, ini kita masuki materi anak-anakku. Apa Nabi tersebut? Nabi adalah laki-laki pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak mendapat kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Wahyunya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri serta berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Paham kan ya? Pengertian dari Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah untuk dirinya sendiri wahyunya, sedangkan Rasul untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Itu dimengerti. Sedangkan apa maksud mengimani adanya Nabi dan Rasul? Yaitu percaya dengan sepenuh hati, yakin di dada bahwa Allah telah mengutus utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pada zaman dahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu. Sedangkan maksud yang selanjutnya itu percaya atau beriman terhadap Rasul adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Anakku, ingat hukumnya wajib pada adanya Rasulullah. Sedangkan iman kepada Rasul merupakan iman yang
keempat. Rukun iman yang keempat. Ingat, rukun iman ada 6, sedangkan iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Diingat-ingat di berapa anakku? Yang keempat. Lanjut, kali ini kita menghafal 25 Nabi dan Rasul. Biasanya kalau dilakukan seperti ini anak-anak ya, cara menghafal agar lebih mudah yaitu dilakukan Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nanti seperti itu ya kalau cara menghafal. Oke, sedangkan Rasul. Nah, Rasul mereka mendapat yang namanya sebuah kitab. Yang mendapat kitab itu siapa saja? Ada 4. 1. Nabi Daud alaihissalam, namanya kitab Zabur. Nabi Musa alaihissalam, namanya kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam, nama kitab Injil. Sedangkan yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW, kitabnya apa anak-anakku? Al-Quran. Kitab Al-Quran yang sering kita ajar. Maksudnya bagaimana? Yang harus kita pelajari kita sebagai umat Islam itu sebagai pedoman hidup adalah kitab Al-Quran. Selanjutnya untuk sifat-sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Mereka Allah diutus dibekali oleh sifat-sifat wajib dan mustahil. Ini wajib kita ketahui. Yang pertama, mereka mendapat sifat jujur atau dalam bahasa Arabnya sifat sidik. Lawan katanya kadzib, bohong. Yang kedua, amanah. Artinya apa? Terpercaya. Lawan katanya apa? Hianat, ingkar. Ini mustahil. Para Rasul mendapat sifat ingkar. Yang ketiga, menyampaikan. Tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Bagaimana menyampaikan? Ketika mereka mendapat wahyu tentang kebenaran oleh Allah SWT, mereka menyampaikan pada umatnya, dan mereka tidak pernah mempunyai sifat iman. Lawan ditabligh dalam kita menyimpan, tidak pernah menyimpan. Sedangkan yang terakhir yaitu sifat fatonah, artinya cerdas. Mereka para Rasul mempunyai sifat yang cerdas. Sedangkan lawan katanya dari sifat fatonah adalah baladah, artinya bodoh. Ingat ya, di baris yang sebelah ini adalah sifat wajib bagi para Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan yang sampingnya adalah mustahil. Mereka mempunyai sifat dari kadzib, khianat, hikman, baladah. Paham ya? Ingat. Oke. Sedangkan yang selanjutnya yaitu di samping untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa para Rasul, diberi keutamaan berupa mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat pengertian secara bahasa yaitu mempunyai melemahkan, merendahkan, mengalahkan. Ini melemahkan musuh pada waktu itu, merendahkan musuh dan mengalahkan musuh. Mukjizat ini oleh Allah SWT diberikan mukjizat hanya pada para nabi dan rasul. Sedangkan mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul untuk menandingi dan melemahkan orang-orang yang musuhi dan menentang para nabi dan rasul tersebut. Contoh mukjizat Nabi Musa, apa anakku, bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Ibrahim, dibakar tidak
terbakar, tidak hangus. Nah, karena itu anak-anak sudah selesai pelajarannya. Ini adalah biodata Pak Guru Ma'ani Ridho. Jangan lupa ya, selalu ingat terhadap Bapak Ibu Guru walau kalian jarang bertemu. Paham? Alhamdulillah, anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anakku, mudah-mudahan Allah membalas kalian dengan kebaikan, dan mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. Ingat pesan Pak Guru, patuh terhadap anjuran orang tua kalian, bapak ibu kalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.